Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gengs masih bersama kami di channel Kang Sablon ya. Kita cerita-cerita tentang bagaimana usaha sablon. Mari gengs, hari ini kita sambung kembali cerita yang kemarin. WS-nya itu dia dibilang tuh di atas rata-rata kemajuannya. Ini kuncinya apa nih Kang Mus? Saya itu dari zaman sales ya, mungkin karena jiwanya sales jadi udah tahan banting kali. Jadi ada film Door to Door tuh, kalau coba tonton deh itu. Kisah nyata itu apa? Intinya dari film itu adalah konsisten, ulet konsisten, udah itu aja intinya itu. Jadi apa yang kita kerjain ya udah konsisten aja. Konsisten aja. Jadi kan ya bisa dibilang sukses ya enggak lah. Cuman memang kalau kita flashback ke belakang ya dari awal kita nodong terus lokasi workshop di ruang tamu. Jadi kalau ada tamu ya kita beresin. Jadi ruangan 3x3 itu jadi workshop milik kita. Kaos beli ke Bandung, Pamulang, Bekasi, mana aja lah. Terus sampai keinginan untuk bikin konveksi dan alhamdulillah terkabul. Itu doanya apa Kang Mus? Doanya. Kalau doa masing-masing ada metodenya masing-masing sih. Itu tuh bukan ranah kita lah. Ranahnya Pak Ustadz itu. Kirain ya kan. Ranahnya Pak Ustadz itu. Ya, itu mulai konveksi itu mulai kapan tuh Kang Mus? Konveksi saya lupa tuh tahunnya tahun berapa. Yang jelas setelah gabung dengan Sablon Bogor. Berarti Sablon Bogor 2016 mungkin sekitar 2017 kali ya. 2017. Iya. 2017. Itu konveksi itu juga yaitu keinginan untuk punya konveksi. Terus waktu itu tuh sempat mau pinjem ke bank ya. Alhamdulillah ada temen Kang Mul tuh nawarin ada yang mau jual seperangkat alat konveksi dari teman kita juga, Kang Iksan. Beliau juga baik tuh, alhamdulillah ya, thank you. Itu gue juga bilang gue nggak punya duit tapi gue mau bayar. Akhirnya disepakatilah dicicil selama pokoknya sampai sebelum lebaran tuh sekitar 4 bulanan. 4 bulan lunas. Alhamdulillah. Berarti konsumen itu luar biasa. Nah, konsumen tetap Kang Mus ini berapa sih? Pengen tahu aja. Kalau konsumen tetap sih biasanya ya namanya usaha ya, itu tetap ada namanya link atau konektivitas dengan seseorang atau beberapa orang atau dengan manajemen dalam perusahaan. Dulu sempat di Cikarang ada temen juga, Mbak Siti namanya, itu sekarang udah hijrah ke kampung juga. Nah, itu selama beberapa periode order gitu ya kita jaga. Terus dengan dinas perikanan pernah juga kayak gitu sih. Cuman ya itu silih berganti. Ini ada terus ini udah mulai jarang. Mungkin kita namanya nggak tahu ya. Sebagus-bagusnya kita maintaining pasti ada saatnya ada orang lain masuk juga kan. Kita kan bukan pemain sendirian gitu loh. Cuman jangan sampai kita saat punya link itu kita terlena gitu loh. Ini kan pasti repeat terus gitu loh. Jangan sebelum ini kita nggak tahu kapan soalnya. Karena kita nggak ada perjanjian kontrak. Nah kita harus menyiapkan yang lain juga. Perbanyak aja terus, ekspansi terus. Jadi begitu ini nggak ada pun ini yang lain jalan itu aja sih. Gitu. Itu teknik pemasaran ya. Teknik pemasaran berarti ya. Ya teknik pemasaran pertama komunitas yang paling utama di Papeling tuh, Paguyuban Perantau Purbalingga tuh link yang paling utama itu awalnya. Nah disitulah dari mereka ada kerja di mana, akhirnya melebar. Ada yang punya ponakan di mana, ada yang punya adik di mana. Nah itu yang nyebar gitu. Tapi awal mulanya thank you ya ke Paguyuban Perantau Purbalingga. Berarti Kang Mus ini juga tergabung ya di Papeling ini? Iya, sampai sekarang. Masih ya. Iya.
Nah itu konsumennya banyak kan daerah mana ya? Karena saya lihat ini Kang Mus itu tempatnya terpencil ya. Ya, mojok. Tapi perkembangannya luar biasa itu. Banyak kan konsumen tuh daerah mana Kang Mus? Konsumen nggak apa dari mana-mana sih ya. Cuman memang kita memang belum sempet grabbing keluar kota sih. Dalam hal keluar pulau. Paling luar pulau karena memang link kita ngirim ke sana sih. Tapi yang memang target market ke luar pulau itu belum sih. Jadi sekitar aja. Tinggal kita ini aja. Link ya untuk customer daerah sekitar sini, Gunung Putri sama Purbalingga sama ya Jabodetabek lah. Paling jauh Purbalingga tuh. Paling jauh ya kita pernah ngirim ke Kalimantan beberapa kali, ke Tanjung Redep ya. Tanjung Redep kita pernah juga. Luar biasa. Ya, ini merupakan penggiat sablon Bogor nih, kemajuan sangat pesat. Ternyata memang konsumennya itu luar biasa ya. Itu paling banyak konsumen itu Kang Mus pernah kerjain itu jumlahnya berapa Kang Mus? Kalau jumlah ya kita ngerjain karena kita minimal order 10 pieces untuk desain standar sampai ya 1.000 lah. 1.000. Ada 10.000. 10.000 belum pernah. Belum pernah. Satu perusahaan belum pernah. Tapi sebulan sampai 10.000. kayaknya enggak sih. Continuity. Memang itulah kelemahannya, kita belum spesifik untuk pencatatan secara ini ya. Jurnalnya itu apa sih, pembukuan segala macam, saya kan buta untuk hal gitu. Kayaknya belum sih. Untuk paling berapa ya? Di atas 5.000 pernah. Di atas 5.000. 5.000 coy. Jadi kayak misalnya yang sering dulu Mayday itu sekali order itu bisa 2.500 kayak gitu. Gitu. Kalau keuntungannya 5.000 kali 5.000 piece, ya teman-teman bisa hitung loh. Udah lumayan tuh dalam sebulan. Itu 5.000 apa tadi yang Mayday itu 1.000 apa 2.500 ya? Ya. Itu pengerjaan berapa lama itu? Pengerjaan biasanya kita ngukur kemampuan sih ya, karena kan kalau dibikin standar tuh harusnya kan misalnya seminggu sampai 2 minggu itu kan butuh karyawan sekian. Nah kalau kita dikerjakan sendiri dengan apa tempo waktu yang sesingkat itu pasti kita akan butuh tim lagi. Nah ini kan sementara order itu kan tingkat continuity-nya belum stabil gitu loh. Makanya itulah gunanya komunitas Sablon Bogor. Kita saling sharing project aja. Project. Dulu kan pernah kita sharing. Iya. Sharing ya kita kerjasama. Iya. Kayak gitulah gunanya. Luar biasa. Gitu. Yang penting kualitasnya sama. Makanya biasanya kalau saya kerjasama, saya tekenin di apa kayak material cat itu harus sama. Biarpun si partner kita punya cat kualitasnya lebih bagus, kalau bisa tetap harus sama karena si customer itu saat kita kasih sampel itu catnya ya kayak gitu, bahannya kayak gitu. Berarti kita punya standar sendiri ya. Punya standar sendiri. Oke. Nah, Kang Mus itu nyablon sendiri apa punya anak buah? Awalnya sendiri, terus alhamdulillah sempat punya tim 7 ya, sekitar ada yang nyablon 2 orang, jahit 4 orang, terus 1 bantu sana sini. Jadi sekitar 7. Helper berarti ya, helper. Iya, semacam itu kayak misalnya ngeprint atau apa kayak gitu. Sempat. Cuman ya itulah namanya usaha, kondisi Covid kayak gini. Ya sekarang hanya tinggal 3 lah, jahit 2 sama sablon 1. Oke nih. Tahun 2020 tuh pandemi. Udah 2 tahun lebih. Tapi dia masih survive usahanya. Itu kiatnya apa tuh Kang Mus? Kan banyak nih teman-teman yang pada gulung tikar ataupun orderan sampai 0 selama 2 tahun. Itu kiatnya apa tuh Kang Mus? Ya